Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membuat video pembelajaran tentang regionalisasi dan hierarki region. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak pengampu mata kuliah pengantar geografi regional yang terhormat Bapak Darwis Darmawan. Dan ini materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Menurut Abdurrahman, regionalisasi secara umum dapat diartikan sebagai proses terbentuknya suatu region yang terdiri dari beberapa daerah administratif dan secara keruangan memiliki relevansi atau keterkaitan geografis. Menurut Ruhyat, perwilayahan atau regionalisasi merupakan cara atau metode klasifikasi untuk menggambarkan hubungan antara manusia dengan sumber daya yang dimanfaatkan di muka bumi ini. Pembuatan region adalah upaya mengklasifikasikan atau mengelompokkan unsur-unsur yang sama, karena lokasi di muka bumi jumlahnya tidak terbatas. Menyusun dan mengelompokkan serangkaian lokasi yang mempunyai sifat yang sama menurut kriteria tertentu, sehingga informasi yang diperoleh lebih efisien dan ekonomis. Tujuan pembuatan region membuat lebih sederhana dengan cara menyatukan tempat-tempat berdasarkan yang berdekatan menjadi satu kelompok. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang region uniform dan region nodal. Apa sih region uniform? Region uniform adalah region yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan, termasuk vegetasi, iklim, tanah, pertanian, atau penggunaan lahan lain. Nah, untuk pembuatan region uniform dibagi menjadi beberapa cara, yaitu yang pertama mengklasifikasikan tempat-tempat berdasarkan tipe-tipe atau peristiwa. Yang kedua, mengelompokkan bersama tipe-tipe yang sama dari objek-objek yang menarik batas yang memisahkan setiap zona. Selanjutnya, region nodal. Region nodal adalah region dinamis, yaitu ditandai oleh gerak dari dan ke pusat yang disebut sebagai node. Nah, region nodal lebih condong pada inti atau pusat suatu daerah. Contohnya, misal pusat perbelanjaan pada suatu daerah A, yang mana pusat perbelanjaan tersebut akan menjadi inti atau node-nya daerah A tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu manfaat regionalisasi. Yang pertama yaitu membantu memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna. 2. Mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Yang ketiga, menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan yang sangat beragam. Contohnya yaitu yang mengatur keanekaragaman di permukaan bumi bisa melibatkan berbagai tindakan seperti melindungi hutan hujan tropis, mendukung program konservasi untuk spesies yang terancam punah, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem alami. Yang ketiga yaitu menyederhanakan informasi. Contohnya, kami dapat memulai konsep dasar bahwa perubahan iklim menyebabkan suhu global meningkat, cuaca menjadi ekstrim, dan pola curah hujan berubah. Kemudian kita dapat fokus pada penyebab utama seperti emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan polusi udara. Dengan memperhatikan inti dari masalah tersebut, kita dapat memudahkan pemahaman dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Materi selanjutnya yaitu tujuan regionalisasi, yaitu membedakan karakteristik bagian permukaan bumi. Contoh,
pewilayahan bentuk lahan volkanik dengan pluvial. Pewilayahan bentuk lahan volkanik seperti proses geologis di mana bentuk-bentuk lahan seperti gunung api, kubah lava, dan kaldera terbentuk atau diubah oleh aktivitas vulkanik seperti letusan, aliran lava, dan deposit abu vulkanik. Yang kedua, pewilayahan bentuk pluvial. Contohnya seperti das atau daerah aliran sungai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hierarki. Hierarki adalah suatu sistem yang mengatur objek atau individu ke dalam tingkatan atau level yang berbeda, berdasarkan pada tingkat kekuasaan, otoritas, atau pentingannya. Ini menciptakan struktur yang terorganisir dan jelas dalam suatu kelompok atau sistem. Konsep wilayah berdasarkan hierarki. Hierarki suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai segi, misalnya dari segi ukuran, bentuk, fungsi, atau gabungan, dan berbagai unsur tersebut. Nah, di sini ada Passert mengemukakan tentang hierarki wilayah dengan urutan. Yang pertama yaitu Gegen, merupakan satuan wilayah yang terkecil. Yang kedua ada landscape style, yaitu gabungan dari beberapa Gegen. Dan yang ketiga ada landscape, yang merupakan gabungan dari beberapa landscape style. Dan yang keempat ada land style, gabungan dari beberapa landscape. Dan yang kelima ada land, yaitu gabungan dari beberapa lands. Jika mengacu pada wilayah administrasi pemerintahan, suatu negara atau Gegen dapat dicontohkan sebagai dusun, RT atau RW, landscape style sebagai desa, landscape sebagai kecamatan, land style sebagai kabupaten, dan land sebagai wilayah provinsi. Nah, hierarki wilayah ini sangat berguna untuk perencanaan suatu wilayah. Perencanaan suatu wilayah dapat dimulai dengan memprioritaskan Gegen, wilayah terkecil terlebih dahulu, kemudian ke wilayah di atasnya, ataupun dimulai dari wilayah terbesar dahulu, yaitu land, baru kemudian ke wilayah di bawahnya. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Region itu ada yang bertingkat dan ada pula yang tidak bertingkat. Hierarki region lebih banyak menunjukkan wilayah fungsional berdasarkan kenampakannya, atau yang sering disebut dengan region nodal. Region nodal ini mengelompokkan wilayah-wilayah berdasarkan fungsional terhadap pelayanan dan pergerakan barang, orang, ataupun gagasan. Contohnya saja di wilayah Jabodetabek, mungkin dilihat dari segi fisiknya, wilayah tersebut memiliki perbedaan, namun dari